Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Anggreni Putri, biasa dipanggil dengan Selin. NIM saya 2104011243. Hobi saya terutama yaitu bermain bulu tangkis dan berenang. Lalu pelajaran yang saya sukai yaitu yang pertama itu pemrograman jaringan, lalu machine learning. Lalu makanan kesukaan saya yaitu mie ayam. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan UAS pemrograman jaringan yang membahas tentang codingan dari IDS. Baiklah, silakan disaksikan. Baiklah, disinilah hasil dari programnya. Yang pertama ada import dari SCPIAL yang digunakan untuk mengimpor semua modul dan fungsi dari pustaka SCPI yang digunakan untuk menangkap, membentuk, dan memancarkan paket dari jaringan. Lalu ada import dari datetime. Datetime ini digunakan untuk mendapatkan waktu dan tanggal saat ini, yang berguna untuk mencatat waktu ketika sebuah paket sudah diterima. Lalu ada kelas IDS. Yang ini adalah inti dari IDS ini, yang mengandung semua logika untuk mendeteksi dan memproses paket jaringan. Di sini ada variabel kelasnya. Yang pertama ada A. Saya mengisinya dengan nama-nama hewan. Yang pertama ada A. A ini saya buat dengan ayam. Lalu C saya isi dengan hewan cicak. Lalu ada D saya isi dengan hewan domba. Lalu E saya isi dengan elang. Lalu ada G saya isi dengan gajah. I saya isi dengan ikan. Lalu P saya isi dengan pari. S saya isi dengan singa. Jadi kegunaan dari FlexTCP ini adalah sebuah kamus yang memetakan TCP ini. Misalnya A, C, D ini. Ini adalah memetakan flag dari TCP ke nama hewan tertentu. Ini mungkin digunakan untuk mengabstraksi atau menyederhanakan flag TCP menjadi sesuatu yang lebih mudah diingat atau diidentifikasi. Lalu ada IP, GNP, TCP. Ini digunakan untuk kamus yang akan menyimpan jumlah paket TCP yang dikirim antara kombinasi alamat, IP sumber, dan tujuan. Ini digunakan untuk mendeteksi potensi serangan dari flooding. Lalu ada thresh 1000. Ini ambang batas untuk mendeteksi serangan flooding. Jika jumlah paket yang dikirim antara dua alamat IP melebihi nilai 1000 ini, maka ini akan dianggap sebagai potensi serangan dari flooding. Lalu ada sniff paket. Metode sniff paket. Metode ini digunakan adalah callback yang dipanggil oleh fungsi sniff SCPI yang untuk setiap paket ini ditangkap. Ini proses paket yang ditangkap dan mencetak informasi dasar tentang paket tersebut. Lalu ada if paket has layer IP. Ini mengecek apakah paket memiliki layar IP. Jika iya, maka paket ini akan diproses lebih lanjut. Lalu ada paket IP search. Ini mendapatkan alamat IP sumber dari paket. Lalu ada paket BST ini digunakan untuk mendapatkan alamat IP tujuan dari paket. Lalu ada print IP paket digunakan untuk mencetak alamat IP
sumber dan tujuan serta waktu saat ini. Lalu ada IP paket khas layar TCP. Ini mengecek juga apakah memiliki layar TCP. Jika iya, dia akan proses lebih lanjut. Yang pertama ada search port. Ini mendapatkan port sumber dari paket TCP. Lalu ada DSP port. Ini untuk mendapatkan port tujuan dari paket TCP. Lalu ada print port ini digunakan untuk mencetak port sumber dan tujuan. Lalu print print ini digunakan untuk mencetak flag TCP yang terjemahkan menggunakan kamus flag TCP. Lalu ada else print. Else print ini digunakan untuk jika paket tidak memiliki layar TCP, hanya mencetak new line saja. Lalu ada delete TCP float. Ini digunakan untuk mendeteksi serangan flooding TCP dengan menghitung jumlah paket TCP antara kombinasi alamat IP sumber dan tujuan. Jika jumlah paket melebihi ambang batas yang digunakan, maka akan dianggap sebagai potensi serangan flooding. Lalu ada if paket khas layar TCP. Ini mengecek apakah ada paket memiliki layar TCP. Jika iya, dia akan memproses lebih lanjut. Lalu ada paket search. Ini mendapatkan alamat IP sumber dari paket. Lalu ada paket desert. Ini dari alamat IP tujuan dari paket. Lalu ada stream. Ini digunakan untuk membuat string yang menggabungkan alamat IP sumber dan tujuan untuk mengidentifikasi aliran paket. Lalu ada if stream in type. Ini digunakan untuk mengecek apakah aliran paket sudah ada dalam kamus IP CNT TCP. Lalu print ini digunakan untuk mencetak peringatan serangan flooding. Dan inilah bagian utama dari program ini untuk mencetak outputnya. If name ini digunakan untuk mengecek apakah script dijalankan sebagai program utama. Lalu ada print custom packet sniffer. Ini digunakan untuk mencetak pesan bahwa sniffer paket custom sedang berjalan. Lalu ada sniff filter IP. Ini digunakan untuk memanggil fungsi sniff dari SCSI untuk mulai menangkap paketnya. Lalu ada device ini digunakan untuk menentukan antarmuka jaringan yang akan digunakan untuk menangkap paket. Conf ini digunakan antarmuka default yang dikonfigurasi di SCSI. Ini digunakan untuk menentukan callback yang akan dipanggil untuk setiap paket yang ditangkap. Dan kita akan coba menjalankan programnya. Nah, inilah hasilnya. Paketnya, portnya akan muncul nama-nama yang tadi kita sudah buat. Sekian dari saya presentasi UAS pemrograman jaringan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.